Manusia yang bertanggung jawab dengan manusia yang tidak bertanggung jawab. Menurut penelitian, ada dua kelompok mahasiswa. Yang pertama, yang bertanggung jawab. Mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya, yang memberikan usaha yang terbaik yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, ada mahasiswa yang tidak bertanggung jawab, yaitu mahasiswa yang belum bertanggung jawab atau tidak mempunyai persiapan belajar yang jelas, jarang mengerjakan tugas, jarang membaca buku kuliah, terlambat masuk ke kelas, bahkan membolos kuliah. Biasanya juga lupa mengerjakan tugas dan nilai hasil studinya di bawah standar kelulusan per semester. Mahasiswa ini juga biasanya tidak mengikuti tata tertib yang ada di kampus. Dalam perspektif filosofi dualisme, ada dua kelompok perilaku manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok bertanggung jawab, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang belum bertanggung jawab. Dinamakan demikian karena dalam konteks psikologi pendidikan, definisi tanggung jawab menurut Suharto dan Anna didukung oleh pendapat McClelland dan Renzulli adalah kehendak bebas mendengarkan dan melakukan aturan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran serta menanggung konsekuensi perbuatan yang individu lakukan. Dengan kata lain, siapapun yang bertanggung jawab berarti pribadi yang dengan maksimal merencanakan aksi untuk mendapatkan hasil terbaik, melaksanakan aksi yang mendatangkan konsekuensi tersebut, serta mengevaluasi hasil aksi tersebut demi perkembangan jati diri selanjutnya. Bertanggung jawab berarti merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan dalam hidup dengan maksimal. Kenyataannya bahwa banyak manusia mengalami hasil minimal dalam hidup dan pekerjaannya, bukan karena kurang pandai, melainkan karena kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab dalam artian mereka tidak merencanakan hidup dengan baik, atau tidak melaksanakan rencana hidup dengan baik, atau tidak memberikan waktu untuk mengevaluasi hidup yang telah dialami. Faktor-faktor apa saja yang membuat manusia menjadi tidak bertanggung jawab menjadi pertanyaan untuk dibahas secara serius. Secara ilmu psikologis, pada dasarnya akan ditemukan dua macam jawaban, yakni faktor internal atau biologis dan faktor eksternal atau sosiologis. Gregorius Mendel, Piaget, dan Bertil Ostenburg adalah tokoh-tokoh yang menekankan faktor biologis sebagai penentu perilaku manusia. Sementara John B. Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner menekankan teori bahwa perilaku manusia disebabkan karena reaksi terhadap pengaruh sosial. Watson, Pavlov, dan Skinner terkenal dengan teori pembelajaran manusia melalui pengaruh sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua teori tersebut mempunyai bukti ilmiah kebenarannya. Misalnya saja, karena genetis, perilaku anak akan mirip dengan perilaku orang tuanya atau generasi sebelumnya. Sebagai tambahan, kerusakan organ tubuh penting seperti misalnya otak, yaitu penyakit Alzheimer dan meningitis, juga akan mempengaruhi perilaku seseorang. Fakta ini mendukung teori bahwa perilaku manusia termasuk kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh faktor biologis. Sementara itu, dari sudut pandang psikologi sosial, fakta menyebutkan bahwa ketakutan, kebahagiaan, dan emosi-emosi lain yang dialami oleh manusia selalu didapatkan dari pengalaman belajar dari aksi-reaksi sosial yang dialami sehari-hari. Secara alami, interaksi individu dengan teman-temannya, dengan keluarga, dan orang-orang di sekitarnya menghasilkan penyerapan informasi-informasi yang memunculkan emosi-emosi. Emosi inilah yang diekspresikan melalui perilaku manusia. Contoh ekspresi tersebut seperti senyuman, tangisan, atau malah amukan akibat ekspresi kemarahan, dan seterusnya. Fakta ini mendukung kebenaran ilmiah dari teologi psikologi sosial, bahwa perilaku manusia adalah reaksi dari aksi sosial. Teori Ryan dan Deci sangat membantu menyimpulkan hubungan antara tanggung jawab komitmen dan harapan hidup. Relasi antara variabel tanggung jawab. Setiap individu juga dapat berubah-ubah dari tanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab. Hal ini akan dialami setiap individu apabila ia mengalami pemaknaan hidup
negatif menjadi tidak percaya diri, kehilangan harapan, cenderung pesimis, rasa bersalah berkepanjangan atau komitmen menurun, fokusnya beralih. Oleh hal ini, daya juang menurun, daya tahan menurun. Alan Carr menjelaskan bahwa setiap orang mengalami perkembangan psikologi sehingga bisa menjadi komitmen dan pemaknaan hidup seseorang akan berubah-ubah sesuai dengan pengalaman interaksi dengan ekologi sepanjang hidupnya. Mengetahui proses manusia menjadi bertanggung jawab, mengetahui proses manusia menjadi tidak bertanggung jawab. Mengetahui perubahan perilaku manusia, diri tidak bertanggung jawab menjadi manusia yang bertanggung jawab. Mengetahui perubahan perilaku manusia dari yang bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab. Proses persepsi teori ekologi. Bagian ini adalah pembahasan dari pertanyaan bagaimana interaksi ekologi di dalam manusia yang bertanggung jawab. Pembahasan akan dimulai dari pengertian variabel komitmen, kemudian beralih pada penjelasan harapan hidup, dan akhirnya disimpulkan pada pembahasan makna bertanggung jawab. Dari bab ini adalah menjelaskan 4 hal yang menjadi pokok pembahasan, yakni mengetahui proses manusia menjadi bertanggung jawab, mengetahui proses manusia menjadi tidak bertanggung jawab, mengetahui perubahan perilaku manusia dari yang tidak bertanggung jawab menjadi manusia yang bertanggung jawab, mengetahui perubahan perilaku manusia dari yang bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab. Yang pertama, manusia bertanggung jawab dari perspektif teori ekologi. Bagian ini adalah pembahasan dari pertanyaan bagaimana interaksi ekologi di dalam manusia yang bertanggung jawab. Pembahasan akan dimulai dari pengertian variabel komitmen, kemudian beralih pada penjelasan harapan hidup, dan akhirnya disimpulkan pada pembahasan makna tanggung jawab. Dari penelitian yang telah dilakukan, apa yang dialami oleh 4 subjek manusia yang diteliti ternyata sesuai dengan teori Ryan dan Deci. Relasi antara variabel tanggung jawab, komitmen, dan pemaknaan hidup para mahasiswa adalah berbanding lurus. 2. Manusia tidak bertanggung jawab dalam belajar dari perspektif teori ekologi. Bagian ini adalah pembahasan dari pertanyaan bagaimana interaksi ekologi di dalam manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan akan dimulai dari pengertian variabel komitmen, kemudian diperdalam dengan pengertian pemaknaan hidup, dan akhirnya disimpulkan pada makna tanggung jawab. Komitmen adalah daya seseorang untuk mengikatkan diri pada sesuatu, beradaptasi sekaligus tertantang untuk menyelesaikan sesuatu itu karena ada motivasi intrinsik. Untuk mendapatkan komitmen, manusia memerlukan proses. Proses ini berawal dari munculnya sumber daya komitmen, yakni motivasi intrinsik. 3. Perilaku manusia dari yang tidak bertanggung jawab menjadi manusia yang bertanggung jawab. Penelitian ini melihat bahwa perubahan kualitas tanggung jawab belajar ditentukan dari manusia menemukan satu alasan penting mengapa ia harus berminat pada belajar. Ia menjadi bertanggung jawab apabila bisa mengembangkan motivasi individu untuk merasa nyaman sekaligus tertantang berelasi dengan tugas-tugas yang ia minati. Minat yang berkembang tersebut nantinya menumbuhkan komitmen yang menjadi pemicu tanggung jawab. 4. Perubahan perilaku manusia dari yang bertanggung jawab menjadi yang tidak bertanggung jawab. Perubahan drastis dari manusia bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab ternyata jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya secara alami manusia yang bertanggung jawab akan memilih mikrosistem yang memperkuat tanggung jawabnya. Perubahan drastis dari bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab hanya dialami apabila subjek mengalami interaksi ekologis baru di dalam mikrosistem baru yang amat berbeda dari mikrosistem sebelumnya. Manusia tidak bertanggung jawab dalam belajar menurut teori ekologi.
Di sini kita akan membahas tentang komitmen terlebih dahulu. Komitmen merupakan daya seseorang untuk mengikatkan diri pada sesuatu dan tertantang sekaligus beradaptasi untuk menyelesaikan sesuatu tersebut. Proses munculnya komitmen sendiri berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Dalam penelitian penulis, ini dikatakan ada dua subjek, yaitu R dan T, yang memiliki komitmen yang sangat kecil dengan alasan yang berbeda. Si R dengan alasan karena dia kesepian dan minimnya dukungan, sedangkan si T mengalami komitmen yang kecil dikarenakan emosi yang negatif dan konflik antara dia dan keluarga. Kasus R dan T menjadikan ini agak sulit karena R dan T membatasi pergaulannya. R dan T membatasi diri untuk bergaul dengan orang yang lebih cerdas atau lebih mampu dari dia, dan mereka berdua mengatakan bahwa dirinya minder untuk bergaul dengan orang yang lebih cerdas. Fakta ini seturut dengan teori Erikson yang mengatakan bahwa mutu kedewasaan individu sangat bergantung pada kemampuan individu melewati tahap identity versus role confusion. Dalam kasus R, interaksi ekologis perlu didesain agar R didukung untuk mempunyai kematangan identitas. R yang anak tunggal kesepian menentukan bagaimana dia mau belajar karena dia tidak memiliki teman atau saudara di dalam lingkungannya untuk diajak berdiskusi. Pada kasus T, ia terlalu fokus antara dirinya dengan pacarnya yang menyebabkan emosi dia negatif. Dua subjek di kelompok kurang bertanggung jawab, R dan T, memiliki kesamaan, yaitu tidak konsisten, tidak terbuka, tidak menyukai berteman dengan orang banyak, pemalu, introvert, takut untuk keluar dari zona psikologis. Hidupnya adalah reaksi dari tugas dan pekerjaan yang diberikan. Mereka juga bergantung kepada dirinya masing-masing, jadi susah untuk menemukan komitmen dalam diri sehingga mereka susah untuk bertanggung jawab. Begitu. Itulah yang menyebabkan ketidakteraturan dalam belajar pada diri R dan T. Perubahan perilaku manusia dari yang bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab. Dari hal ini, tentang perubahan seseorang dari bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab adalah suatu hal yang sungguh sangat jarang terjadi. Namun mengapa demikian, juga ada dan mungkin sering terjadi pada perkembangan seseorang. Ada beberapa faktor ataupun subjek yang mempengaruhinya. Oke, yang pertama, pada umumnya secara alami, manusia yang bertanggung jawab, mereka akan memilih mikrosistem yang memperkuat tanggung jawabnya. Mikrosistem itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan pribadi. Mungkin di sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari yang ditemuinya. Yang kedua, perubahan drastis dari bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab hanya akan dialami apabila seseorang mengalami interaksi ekologis. Di sini ekologis yang baru di dalam suatu mikrosistem yang baru yang sungguh sangat berbeda dari mikrosistem sebelumnya. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan lingkungannya. Yang ketiga, tanggung jawab adalah bagian dari interaksi ekologi, hubungan timbal balik tadi, dan mikrosistem, yaitu lingkungan, yang memperkuat untuk maju. Sedangkan kurang bertanggung jawab adalah bagian interaksi dari ekologi dan mikrosistem yang memperlemah untuk tidak maju. Jadi yang bertanggung jawab adalah ekologi dan mikrosistem yang memperkuat. Untuk yang tidak bertanggung jawab
ekologi dan mikrosistem yang memperlemah. Hal positif yang timbul karena interaksi dengan ekologi yang mendukung timbulnya emosi dalam hidupnya antara lain adalah sabar, percaya diri, berani, terbuka, pengendalian diri, dan juga optimis. Sedangkan untuk hal negatif yang timbul karena interaksi dengan ekologi yang kurang bertanggung jawab akan mendukung timbulnya atau tumbuhnya emosi dalam dirinya, yaitu antara lain takut, minder, merasa inferior atau bahasa simpelnya rendah diri, tergantung terhadap orang lain, dan juga menyukai kegiatan tersier. Tersier adalah fokus dengan hal lain. Mungkin itu adalah beberapa hal yang peka dan cepat mempengaruhi kehidupan perkembangan seseorang. Ada juga hal yang mempengaruhi dalam perkembangan seseorang dari hal yang bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab, yaitu adalah kekuatan historis, yaitu ada hubungannya dengan masa lalu yang mungkin boleh dialaminya, dan juga ada faktor personal atau genetis, yaitu hubungan dengan awal pertumbuhannya. Di sini saya akan mencoba untuk melihat unsur-unsur yang menjadikannya kekuatan personal atau kekuatan genetis, yaitu adalah karakter yang teguh, kecerdasan kognitif, kreativitas, bijaksana, kecerdasan emosional, temperamen yang cenderung tenang, kebiasaan hidup yang sehat, dan juga tujuan hidup yang positif, percaya diri, kemampuan diri untuk mengendalikan emosi yang baik, dan juga mampu menenangkan diri dari ketegangan psikologi, serta dia akan mencoba untuk berkomunikasi diri dengan jujur. Itu adalah unsur-unsur yang menjadikannya kekuatan dari personal atau secara genetis. Ada juga unsur-unsur yang menjadikannya kekuatan kontekstual. Kontekstual artinya adalah yang berhubungan dengan konteks saat itu, hal-hal lain yang mempengaruhi dalam dirinya, yaitu adalah dukungan dari keluarga di masa kini, hubungan yang baik dengan sahabatnya, dan juga dukungan dari lingkungan di sekitarnya, atau mungkin bisa jadi keterisian waktu luangnya dengan kegiatan yang berguna, dan juga dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, serta dukungan dari aturan sosial yang ada di sekitarnya. Saran terhadap mikrosistem individu. Istilah mikrosistem memiliki arti lingkungan terkecil. Di dalam dunia psikologi, istilah mikrosistem menyangkut lingkup perkembangan individu terkecil. Contohnya keluarga. Di dalam sistem pewarisan sifat, gen orang tua mewarisi pembentukan pemaknaan hidup suatu individu. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya bahwa ayah dan ibu harus menjaga kesehatan hidupnya, baik itu kesehatan fisik maupun mental. Mulai hidup tidak sehat seperti merokok, tidak disiplin dalam mengatur ritme kerja tubuh dan pola makan, itu perlu dihindari. Hal negatif itu alangkah baiknya segera dihilangkan sedini mungkin. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir risiko melahirkan individu yang tidak sehat secara fisik, mental, maupun genetis. Selanjutnya, saran terhadap mesosistem individu. Mesosistem merupakan hubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Hal-hal yang terjadi dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi mikrosistem yang lain. Contoh mesosistem ini antara lain hubungan antara mikrosistem keluarga dengan sekolah atau mikrosistem sekolah dengan pergaulan teman sebaya. Hubungan yang baik antara mikrosistem ini akan membuat individu dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh dan berkualitas. Individu akan dapat membentuk dirinya dengan baik
karena relasi antar mikrosistem tempat ia berada saling mendukung dan memperkembangkan diri. Namun, jika hal ini terjadi sebaliknya, individu akan terganggu dalam proses perkembangan hidupnya. Jika hal ini terjadi, ia akan kesulitan menemukan jati diri dan makna hidupnya, seperti kurangnya rasa percaya diri, menarik diri dari pergaulan, dan lain. Saran terhadap ekosistem individu. Ekosistem merupakan pengamalan individu dengan lingkungan yang tidak melibatkan individu secara langsung. Norma lingkungan di mana individu tinggal, aturan sekolah, ataupun tata cara adat di tempat individu tinggal akan mempengaruhi pemaknaan hidupnya. Ormrod menyatakan bahwa secara normal, lingkungan dengan aturan sosial yang tertentu akan menghasilkan kepribadian yang tidak jauh dari aturan sosial yang membentuknya. Kemudian, saran terhadap individu sebagai pribadi mandiri. Makrosistem melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan aturan sosial, akan tetapi lingkupnya lebih luas dari mikrosistem. Makrosistem melingkupi daerah global. Saran terhadap makro dan kronosistem adalah hal yang sia-sia. Makro dan kronosistem akan dengan cepat berubah dengan sendirinya. Saran lebih realistis ditujukan kepada individu. Saran peneliti adalah agar masing-masing individu berusaha berinteraksi dengan ekologi yang mendukung perilaku tanggung jawab. Dari faktor intern individu terlepas dari generasi kelahiran seperti apa, atau tempat tinggal di daerah manapun individu perlu secara teratur mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan apa yang direncanakan dan kemudian mengevaluasinya secara detail demi perkembangan hidupnya. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam hidup akan mengembangkan komitmen, kedewasaan, dan tanggung jawab. Terima kasih.